antar wilayah juga bisa menjadi solusi ketimpangan antar wilayah di Indonesia. Sekaligus kita berharap infrastruktur juga bisa mendukung pembangunan human capital, sumber daya manusia bangsa yang tentunya kita harapkan melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan bisa hidup semakin baik, layak, dan kita semua tentunya berharap Indonesia bisa survive dari segala bentuk disrupsi, tapi sekaligus juga menjadi pemenang dalam kompetisi yang semakin sengit. Saya rasa geopolitik hari ini juga terus kita ikuti dengan seksama, dengan dekat, karena setiap saat bisa terjadi kejutan yang luar biasa yang disebabkan oleh perebutan sumber daya alam dan juga pengaruh di tingkat dunia. Amerika Serikat juga tentunya punya agenda yang harus kita ikuti dan dampaknya seperti apa terhadap dunia termasuk Indonesia. Begitu pula great power rivalry, persaingan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok ini juga seringkali menghadirkan dinamika dalam hubungan perdagangan, ekonomi, dan juga secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada supply chain yang ada di Indonesia dan kawasan kita. Saya tentunya mengucapkan selamat kepada IBC yang telah menyelenggarakan IES ini. Saya rasa ini sebuah forum yang sangat baik, mempertemukan antara kebijakan publik, pemerintah yang juga harus terus didiseminasi ke berbagai kalangan, termasuk ke dunia usaha, private sectors, dan sekaligus kita berharap membangun trust, confidence, kejelasan, karena sebelum kita bisa mengembangkan potensi yang kita miliki, terlebih dahulu kita harus bisa menjelaskan, mengartikulasikan visi misi besar Indonesia ke depan, 20 tahun ke depan, 2045 yang kita harapkan Indonesia bukan hanya keluar dari middle income trap, tapi juga benar-benar bisa bertransformasi ekonominya menjadi negara yang semakin maju dan rakyatnya semakin sejahtera. Saya senang jika nanti IBC bisa terus menghadirkan opportunity untuk hadirnya para investor dari dalam maupun luar negeri, termasuk untuk urusan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bapak, kemarin di Rakornas di Sentul, Pak, kan Prabowo sudah menyatakan bahwasanya akan mengencarkan program gentingisasi, Pak, gentingisasi. Nah, ini kira-kira apakah akan sejalan dengan program rumah layak huni, yaitu di dalam program 3 juta rumah, Pak, dan akan bisa mendongkrak industri apa saja, Pak, kalau boleh tahu? Iya, filosofinya atau semangatnya adalah selain kita ingin mengentaskan housing backlog, 9,9 juta kepala keluarga belum punya rumah sendiri, 26,9 juta kepala keluarga tinggal di rumah yang tidak layak huni. Tentu program pembangunan rumah rakyat utamanya untuk membantu masyarakat prasejahtera atau berpenghasilan rendah baik di kota maupun di desa, ini terus kita kawal. Kami akan terus mendorong sejumlah kementerian yang terkait, terutama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, juga ada Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk Kementerian Agraria, karena bicara pembangunan kawasan permukiman dan perumahan itu perlu lahan yang juga memadai, tapi juga disupport oleh berbagai infrastruktur dasar, jalannya, sumber air bersih, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Presiden memang menekankan masyarakat harus hidup lebih layak. Ada cukup banyak program yang berpihak untuk membantu masyarakat prasejahtera tadi untuk punya rumah yang lebih layak lagi, misalnya dengan program BSPS, ada bantuan untuk renovasi rumah rakyat. Di antaranya selain mungkin bicara MCK, sanitasi, tapi juga beliau melihat kondisi atap rumah yang juga seringkali dalam kondisi yang kurang baik. Nah, ini harapannya dengan menggunakan produk-produk yang lebih kuat, contohnya menggunakan genteng, ini bisa lebih baik lagi, tidak panas, kemudian lebih terlihat
rapi. Beliau meluncurkan gerakan ASRI kemarin. Indonesia ASRI itu A-nya aman, S-nya itu sehat, R-nya itu resik. Resik itu bersih, rapi, teratur, dan I-nya indah. Jadi aman, sehat, resik, dan indah. Saya rasa itu yang menjadi dambaan kita. Beliau juga kemarin menyampaikan ini bukan hanya untuk membuat masyarakat hidup lebih berkualitas dan merasa nyaman, tinggal di lingkungannya sendiri, tapi juga Indonesia ini punya daya tarik di bidang pariwisata. Keindahan alam kita luar biasa, harus kita syukuri. Jangan sampai daerahnya kotor, tidak baik, tidak tertata rapi. Lalu bagaimana kita berharap akan meningkatkan wisatawan baik itu dalam negeri maupun wisatawan mancanegara. Kita ingin meningkatkan potensi atau peluang pariwisata tadi dengan gerakan Indonesia ASRI. Saya rasa kita akan inkorporasi apa yang menjadi direktif beliau tersebut dalam perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan perumahan, termasuk tadi urusan atap dan genteng tadi. Cukup? Pak, terkait pembentukan komite untuk kereta cepat Jakarta-Surabaya ini, apakah ada perkembangan terbaru, Pak? Karena kan kemarin Pak Rosan bilang bakal ada, sudah ada Zoom meeting yang berkelanjutan dengan pihak China. Nah ini dari Menko Infrastruktur apakah sudah ada gambaran? Intinya kita kawal terus upaya untuk melakukan restrukturisasi keuangan terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB atau KCIC yang kita kenal. Ini terus kita kawal. Saya sudah bertemu dengan Menteri Keuangan, dengan Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, termasuk juga tentunya Menteri Perhubungan, kereta api, bicara KAI dan lain sebagainya. Intinya kita ingin terus cari solusi yang terbaik. Ini masih butuh proses, butuh waktu, dan kita tentu akan berkomunikasi dengan pihak Tiongkok. Semangatnya semua adalah mencari solusi. Kita ingin pastikan proyek yang besar dan juga strategis itu bisa terus eksis dan berjalan bahkan semakin maju, karena juga banyak yang berharap selain sampai dengan Bandung, harapannya bisa tembus sampai dengan katakanlah Surabaya, Jawa Timur. Jadi itu akan menjadi salah satu game changer dalam konektivitas moda kereta yang diharapkan juga akan membuka sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru dalam jalurnya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.